Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara meng-customize atau membuat website kita menggunakan cPanel yang merupakan fitur yang diberikan ketika kita telah menyewa sebuah space website melalui web hosting. Tentunya cPanel ini di dalamnya itu sudah disiapkan berbagai tools untuk membuat website. Di antara websitenya itu bisa menggunakan CMS seperti Drupal, Joomla, atau WordPress, semuanya sudah tersedia dan tinggal kita install. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat dari video yang saya tampilkan nantinya. Untuk masuk ke cPanel tentunya kita butuh akun yang diberikan dari web hosting, tentang username-nya, kemudian password-nya. Dua ini menjadi kode rahasia kita atau yang berfungsi sebagai admin. Diusahakan untuk tetap menjaga user password ini untuk menjaga gangguan dari pengguna yang tidak kita kehendaki. Oke, kita lanjut. Website atau untuk membuat sebuah website, jika kita telah menyewa hosting melalui penyedia web hosting, maka kita akan diberi sebuah akses untuk memasuki control panel. Control panel ini seperti layaknya server yang nanti digunakan untuk mengakses website kita itu bisa kita akses secara online. Berikut saya akan tampilkan bagaimana sebuah cPanel. Di cPanel itu seperti ini tampilannya. Tentunya kita sudah harus punya login terlebih dahulu. Jadi login terlebih dahulu, user dan passwordnya dimasukkan, kemudian akan masuk tampilan seperti ini. Alamat control panel ini nanti dari web hosting akan memberikan kita alamat aksesnya, biasanya sesuai dengan nama domain yang kita sewa. Nama domain tersebut nanti ada port. Ini Anda perhatikan ada alamat latoclient.rumahhosting.com. Ini ada *2 kemudian 2083. 2083 ini adalah kode atau portnya. Nah, biasanya kalau di dalam sebuah server web server itu terdiri dari ada banyak di dalamnya file-file orang atau hosting dari masing-masing website dan memiliki satu alamat IP public. Sehingga setiap walaupun di dalam satu komputer ini harus dipilah-pilah dengan akses IP address yang sama, tapi karena ada port yang berbeda, maka itu akan menuju ke lokasi atau tempat penyimpanan khusus di website kita. Ini untuk yang alamat seperti ini dia menggunakan port 2083. Ini bisa beda-beda sesuai settingan dari penyedia hosting. Nah, kembali ke tampilan cPanel, kurang lebih seperti ini tampilan cPanel. Di sini di sebelah kiri ini adalah domain kita. Kebetulan yang tertulis di sini ada universalmedicine.id. Ini tergantung domain atau alamat website yang kita sewa. Kemudian home directory kita itu ada di home.universal. Last login semua direkam.
Ini IP address dari komputer sekarang yang saya gunakan. Kemudian selanjutnya switch time ini kebetulan hanya satu time yang ada di sini. Ini bisa saja berubah-ubah tergantung time yang kita pilih. Kemudian ada menu-menu apa saja atau icon-icon saja apa saja yang ada di dalam sebuah cPanel. Panel ini sebenarnya kepanjangan dari control panel. Sama kalau menggunakan Windows, kita ada control panel. Nah, di dalam control panel ini atau cPanel ini untuk website yang paling sering kita buka adalah atau yang paling kita banyak gunakan adalah penggunaan file manager, kemudian PHP MyAdmin. Ini jadi database yang kita gunakan akan tersimpan di dalam sini. Kemudian ini domain. Misalnya kita kalau kita menggunakan hanya satu domain, biasanya udah terekam di dalam. Kalau kita akan setting nanti lebih dari menggunakan subdomain, nah kita bisa menggunakan fungsi subdomain di sini. Kemudian ini untuk pembuatan email. Jadi nanti kalau sudah punya web hosting, sudah menyewa, kemudian sudah punya nama domain, kita bisa membuat alamat email nama kita nama domain. Jadi agak eksklusif juga tampilannya karena menyesuaikan dengan nama domain kita. Selanjutnya ini metrik ini untuk melihat statistik nantinya. Misalnya ketika websitenya udah jadi, kemudian kita mau lihat berapa sih pengunjung per hari, pengunjungnya dari mana saja, itu ada tersave di sini, tersimpan di sini. Kemudian security ini biasanya dari pihak web hosting ini sudah ada settingan default. Mungkin kalau mau settingannya lebih lanjut bisa juga menggunakan menu di security. Kemudian menu selanjutnya adalah software. Ini adalah software yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah website. Ada WordPress, kemudian termasuk dokumentasi yang nanti bisa kita pelajari untuk pembuatan website kita. Nah, yang paling sering kita gunakan di sini nantinya adalah Softaclose Application Installer. Softaclose ini adalah sekumpulan CMS atau Content Management System yang bisa kita gunakan. Kita tinggal pilih apakah website kita mau bentuk semacam situs berita atau situs hanya menampilkan sebuah pengalaman berjalan-jalan atau berupa blog pribadi. Tentunya jual beli juga bisa kita gunakan di sini, tinggal memilih saja. Untuk advance, kemudian ini agak jarang juga kita gunakan. Tentang password and security, jika password untuk mengakses si panel ini kita butuh mengganti lagi, kita bisa rubah dari sini. Application ini tadi yang kepanjangan Softaclose Installer, ini ada menu khusus yang kita bisa pilih. Anda bisa lihat ada WordPress, ada Joomla, Avante Chart, ini PHP BB buat bikin forum. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan untuk membuat website. Mari kita coba buka apa sih yang ada di dalam sebuah website ketika kita sudah diberi akses atau sudah membayar, sudah disewa. Pertama kita lihat adalah file manajernya. Fungsi file manager
persis sama dengan ketika kita menggunakan komputer seperti biasanya menggunakan Windows, ada Windows Explorer, kurang lebih sama. Jadi untuk fungsi mengcopy, kemudian membuat direktori itu ada di dalam sini. Nah, bisa Anda perhatikan tampilan dari website kita ketika kita buka file manajernya, ada struktur file seperti ini. Seperti biasa yang simbolnya seperti ini berarti dia directory. Jika dalam bentuk file ini bisa langsung kita akses di sebelah kanan. Nah, file-file yang yang bisa diakses melalui website itu adalah file-file yang tersimpan di dalam direktori public HTML. Nah, kita buka. Nah, public HTML ini isinya di dalam kebetulan sudah pernah dibuat instalannya ke dalam, sudah diinstal. Ini web template yang sudah jadi kemudian diimport ke dalam. Isi-isi filenya ada direktori aset, ada file-file index HTML. Oke, kemudian ada kalau yang direktori info ini saya lihat, oh ini adalah instalan dari penggunaan Content Management System atau CMS yang menggunakan WordPress. Jadi kalau mau menggunakan website kita mau rancang menggunakan CMS WordPress ini juga bisa terinstall tergantung di menggunakan direktori mana kita buatnya. Kebetulan yang di sini ini menggunakan direktori info. Nah, di dalam info ini semua isi dari file-file WordPress, website berbasis WordPress ini tersimpan. Ini jika kita menggunakan menginstal lagi file selain tadi website menggunakan di direktori info, ini kan bisa terbentuk ada beberapa direktori. Kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita. Fungsi-fungsi di atas ini kurang lebih sama dengan di Windows kita ada fungsi copy. Ini kita lihat kalau misalnya mau menghapus ada di press. Ketika file ini mau diedit ada juga tombol di atas, kita klik langsung bisa edit. Misalnya saja kita mau mengedit file HTML-nya, kita klik gitu. Kemudian klik lagi edit, file-file HTML-nya akan muncul seperti ini. Nah, itu file-file yang ada di dalam website kita. Kalau kita lihat di direktori public HTML, jadi file yang ketika dibuka website orang lain misalnya membuka dari luar, maka file yang paling pertama mereka akses itu otomatis adalah index HTML. Ini sudah menjadi aturan dari sebuah website ketika seorang pengunjung membuka website, maka yang pertama dieksekusi adalah index HTML. File-file yang di sini ini hanya merupakan instalan. File-file sementara ini kebetulan pernah membuat website, mengambil filenya dari free website template. Jadi cukup mengcopy di sini kemudian di-extract, otomatis dia filenya itu langsung dia buat dan kita bisa langsung akses index HTML. Ini demikian untuk file manager. Kita akan memasuki menggunakan beberapa lagi fungsi-fungsi yang sering kita gunakan di sini.
Untuk PHP, PHP MyAdmin ini untuk database. Jadi seperti tadi itu kita telah menginstal WordPress, maka database-nya akan disimpan di dalam PHP MyAdmin. Mari kita lihat apa isi dari PHP MyAdmin. Sebelah kiri ini adalah Universa WP53. Ini adalah file database dari website menggunakan WordPress. Ada sekian banyak. Kebetulan baru satu tambahan database, sehingga baru satu di sini. Karena pada kasus ini kita menyewa hosting dari rumahhosting.com sesuai spesifikasinya itu bisa menggunakan 50 database, jadi bisa banyak yang kita buat dari sini. Itu baik mau uji coba atau mau menampilkan website yang sebenarnya. Itu tentang database. Kemudian kita cek domain yang sudah terregister apakah sudah ada di dalam. Nah, ini kebetulan menggunakan satu domain, yaitu universal.medicine.id. Di direktorinya file-file disimpan di public HTML. Ini jika misalnya menggunakan lebih dari satu domain untuk mengakses website kita, ini bisa saja tinggal menambahkan klik new domain. Seperti itu. Kita kembali. Menu yang lain adalah subdomain. Nah, ini subdomain. Ketika kita ingin membuat website lagi atau alamat website lagi, tapi dipisahkan. Misalnya menggunakan obat. Ini kebetulan temanya untuk website obat-obatan, jadi kita tes di sini, terapi saja di sini. Misalnya saya gunakan nama terapi di sini, kita default saja, kemudian shift. Kita create. Tadi saya sudah klik satu kali, jadi sudah ada terbentuk. Nah, kita lihat di sini ada terapi.universalmedicine.id. Ini kita bisa gunakan nanti untuk membuat website baru lagi dengan alamat terapi.universalmedicine.id. Itu salah satu contoh kalau mau buat subdomain. Kemudian kita lanjut lagi. Ini alamat email. Misalnya mau buat alamat email sendiri, alamat email baru lagi. Nah, ini alamat email. Misalnya admin, akan dibuat alamat email admin@universalmedicine.id. Ini kita menggunakan password sendiri. Misalnya kita create admin, sudah seperti itu. Ini karena saya bikinnya simple, masih dianggap enter a stronger password, kurang kuat. Oke, kita tambahkan saja admin. Masih kurang kuat kayaknya.
Biasanya kalau kita menggunakan password terus ada unsur namanya juga, memang dianggap sebuah password yang terlalu gampang, terlalu mudah ditebak. Itu, tapi yang sekarang ini saya abaikan dulu. Storage space-nya kita bisa tentukan untuk ini hanya 1 giga. Nah, ini kalau 1 giga udah habis space kita. Ini kita buat ya 10. Oh, tadi 1 giga ya. 1 giga. Kita bikin 10 mega saja. 10 megabyte. Oke, klik aja. Kalau dia belum bisa terima, kita gunakan saja ini generate. Anggap saja ini passwordnya. Oke, kita klik. Nah, ini otomatis sudah terbentuk alamat email admin Universal Medicine. Itu kita tempatkan, dia alokasikan sebesar 10 megabyte untuk kapasitas website. Nah, itu cara membuat email. Ini sangat mudah. Kemudian fitur selanjutnya adalah bagaimana ketika kita sudah mau membuat website. Lebih bagus misalnya kita anggap saja kita menggunakan WordPress saja. Nah, ini kita klik WordPress. Nah, ini masih menggunakan WordPress. Ini ada install now boleh langsung diinstal. Boleh juga kalau sudah mau memilih theme boleh, tapi tidak dipilih tidak apa-apa. Ini saya coba install. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Bentar. Ini HTTP, ini kalau pakai HTTPS, kalau cukup ini juga apa-apa. Ini direktori yang kita gunakan secara default. Kalau WordPress dia WP. Ini misalnya saya mau akses menggunakan terapi.universal medicine. Nah, ini saya gunakan juga nama direktorinya terapi. Nah, biar memudahkan ya. Blog terapi. Universal medicine. Ya, ini saya masih pakai insert password manual apa masih defaultnya, sangat mudah sekali, nanti bisa kita ganti. Kemudian ini walaupun secara default saja kita pilih, nggak masalah. Mau langsung tunjuk theme yang kita gunakan boleh, tanpa ditunjuk apa-apa. Nanti saya pilihkan. Jadi saya klik install. Nah, ini akan diproses instalasinya, langsung kelar. Nah, habis di sini kita sudah bisa lihat untuk mengaksesnya dengan http terapi.universal. Kemudian untuk administrasinya, kalau kita mau menginput datanya ke dalam atau halaman untuk merubah tampilan, customize
atau halaman admin, itu kita gunakan URL yang di bawah ini. Coba kita klik. Nah, ini sudah terbentuk. Jadi ini websitenya bisa diakses dengan subdomaintherapy.universalmedicine.id. Demikian, ini sudah langsung terbentuk, masih standar. Nanti kita bisa rubah-rubah lagi. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mempelajari sampai menginstal WordPress. Untuk pertemuan video saya selanjutnya, tutorial selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi atau mengisi, mengcustomize website kita yang kita buat menggunakan WordPress. Oke, ini kan tadi yang saya jelaskan tentang penggunaan cPanel di dalam sebuah web hosting. Tampilannya saya pikir sih agak familiar, gampang kita pelajari. Jika masih tidak mengerti, ini banyak resource yang kita bisa pelajari, karena pada prinsipnya semua cPanel cara penggunaannya sama. Bisa saja dia menggunakan web hosting yang lain, bukan dari yang kita sewa ini, bisa saja dari web hosting yang lain, tapi secara garis besar menggunakan cPanel, maka prinsip pembuatannya atau customize-nya kurang lebih sama. Oke, sementara itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.